Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, NIM 2123053 dari kelas PAI 4C, Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh konflik keluarga terhadap kesejahteraan psikologis anak dan bagaimana peran bimbingan konseling Islam. Yang pertama ada pengaruh konflik keluarga terhadap kesejahteraan psikologis anak. Konflik dalam keluarga, terutama yang terjadi di antara orang tua, sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak secara negatif. Anak-anak yang sering menyaksikan pertengkaran atau konflik orang tua cenderung mengalami berbagai masalah psikologis dan sosial. Antara lain, yaitu ada dampak emosional. Anak merasa stres, cemas, takut, bingung, bahkan depresi, dan rendah diri karena ketidakmampuan memahami situasi konflik yang kompleks. Lalu ada dampak sosial. Anak dapat meniru perilaku agresif yang dilihat di rumah, mengalami kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, menjadi pendiam, antisosial, atau justru agresif. Lalu ada gangguan kognitif dan akademis. Konflik keluarga mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar anak, sehingga prestasi akademis pun akan menurun. Lalu ada masalah kesehatan fisik. Anak dapat mengalami sakit kepala, gangguan tidur, perubahan pola makan, dan gejala stres lainnya. Lalu ada rasa tidak aman dan kehilangan figur teladan. Ketidakstabilan keluarga membuat anak merasa tidak aman, kehilangan rasa percaya, dan figur teladan yang dapat memicu kecemasan dan depresi. Lalu, ada resiko gangguan mental berat, konflik yang berkepanjangan, dan disertai kekerasan dapat menyebabkan gangguan mental serius seperti PTSD. Lalu, kita akan membahas peran bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi dampak konflik. Yang pertama, pendekatan bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling dengan pendekatan Islam memberikan solusi holistik yang menggabungkan aspek psikologis dan spiritual untuk membantu anak dan keluarga menghadapi konflik dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam, yaitu menguatkan keimanan dan akhlak sebagai sumber ketenangan jiwa dan pengendalian diri, sehingga anak tersebut mampu menghadapi tekanan secara lebih stabil. Lalu ada membangun komunikasi yang baik, yaitu konseling Islami, mendorong komunikasi yang penuh kasih sayang dan saling menghormati antar anggota keluarga, mengurangi konflik dan meningkatkan rasa aman terhadap anak. Lalu, memberikan dukungan emosional atau konselor membantu anak mengekspresikan perasaan dan mengatasi stres melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu, mengajarkan penyelesaian masalah Islami. Anak diajarkan cara menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan juga sabar, sesuai tuntunan agama. Yang terakhir, memperkuat rutinitas religius, yaitu aktivitas seperti sholat, membaca Al-Quran, dan doa menjadi sumber ketenangan dan kestabilan psikologis bagi anak maupun keluarga. Yang selanjutnya yang akan kita bahas tentang pendekatan bimbingan dan konseling Islam.
Ada Islam sebagai landasan moral dan spiritual, memberi pedoman hidup yang seimbang dan tenang secara psikologis. Konseling Islam juga menekankan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan juga etika sebagai pengendalian diri dan sumber ketenangan jiwa. Adapun metode terapi keluarga Islam yang merupakan nasihat, edukasi, dukungan sosial keluarga, dan aktivitas religius di rumah seperti sholat dan juga mengaji. Yang selanjutnya ada strategi bimbingan dan konseling Islam. Pendampingan anak, memberikan konseling individu dan keluarga untuk mengurangi dampak psikologis konflik. Lalu pendidikan orang tua, membimbing orang tua untuk mengelola konflik secara sehat dan tidak melibatkan anak dalam pertengkaran. Lalu penguatan dukungan sosial keluarga, mendorong keluarga untuk saling mendukung secara emosional dan instrumental. Lalu kolaborasi dengan profesional, jika diperlukan melibatkan psikolog atau konselor profesional yang memahami pendekatan Islami untuk penanganan yang lebih lanjut. Yang terakhir pada kesimpulannya, konflik keluarga memiliki dampak yang luas dan serius terhadap kesejahteraan psikologis anak. Mulai dari gangguan emosi, sosial, hingga prestasi akademis. Bimbingan dan konseling Islam menawarkan pendekatan yang efektif dengan memadukan aspek psikologis dan spiritual untuk membantu anak dan keluarga mengatasi dampak konflik, membangun ketahanan mental, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.